Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Dan siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Quran Surah Al-Isra ayat 72. Buta yang dimaksud adalah buta hati, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, ialah hati yang di dalam dada. Quran Surah Al-Hajj ayat 46. Sebab butanya kolbu adalah karena terhalang hijab-hijab kegelapan, hijab kelalaian, dan lupa karena jauhnya diri dari menepati janji pada Allah subhanahu wa ta'ala di alam alastu bi rabbikum. Adapun sebab kelalaian adalah kebodohannya seseorang terhadap hakikat ilahiyah. Kebodohan ini muncul karena sifat-sifat kegelapan seperti sombong, dendam, dengki, kikir, ujub, ghibah, namimah atau mengadu domba, bohong, dan sifat-sifat tercela lainnya merajai dalam diri. Sebab selanjutnya manusia ke derajat yang paling rendah, asfala safilin, adalah lantaran sifat-sifat tercela ini. Cara menghilangkan sifat-sifat tercela ini adalah membeningkan cermin kolbu dengan tauhid, ilmu, amal, serta perjuangan yang kuat, lahir maupun batin, sehingga menghasilkan kehidupan kolbu dengan cahaya asma dan sifat. Lantas, hamba ingat akan negeri asalnya atau hakikat Muhammadiyah. Ia pun merindukannya dan akhirnya sampai dengan pertolongan Allah yang Maha Pengasih. Wa ba'da irtifa'i hadhil hujub, setelah hijab-hijab kegelapan terangkat, yang ada tinggal hijab-hijab cahaya, maka hamba menjadi tajam basirahnya, sehingga ia mampu melihat dengan basirah ruh dan terpapar cahaya asma dan sifat. Sampai akhirnya hijab-hijab cahaya ini juga sirna secara bertahap, hingga puncaknya hamba tersinari oleh cahaya zat. Dan ketahuilah, sesungguhnya kolbu batiniyah memiliki dua mata, yakni mata kecil dan mata besar. Mata kecil menyaksikan tajalli sifat-sifat dengan cahaya asma dan sifat hingga puncak alam derajat. Sedangkan mata besar menyaksikan tajalli cahaya zat di dalam lahut atau alam kurbah dengan cahaya tauhid ahadiyah. Adapun cara manusia mencapai martabat ini adalah dengan kematian, atau sebelum kematian dengan cara fana dari basyariyah an-nafsaniyah, atau dimensi kemanusiaan dengan potensi hawa nafsu. Bahkan sampainya hamba hingga ke alam tersebut bergantung pada keterputusannya dengan basyariyah
an-nafsaniyah. Adapun makna sampai kepada Allah Subhanahu wa taala bukan seperti bertemunya fisik dengan fisik, bukan seperti bertemunya pengetahuan dengan ilmu, bukan seperti bertemunya akal dengan pemikiran, dan bukan seperti bertemunya dugaan dengan yang diduga. Maka sampai adalah kadar keterputusan hamba dari selain Allah yang tanpa jarak, dekat dan jauh, tanpa arah dan tidak berhadapan, tanpa temu dan tanpa pisah. Maha suci Allah yang memiliki hikmah agung di dalam setiap penampakannya, kesamarannya, manifestasinya, ketertutupannya, dan makrifatnya. Siapa yang telah merasakan makna tersebut di dunia dan mengetahui kadar dirinya sebelum dinilai orang lain, maka ia termasuk orang yang beruntung. Jika tidak, maka masa depannya akan menghadapi berbagai siksaan di alam kubur, hari berbangkit, hari penghabisan, hari penghisaban, penimbangan amal, melewati siratal mustaqim, dan berbagai hal berat lainnya yang terjadi di akhirat. Demikianlah sahabat sekalian, uraian dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengenai hijab gelap dan hijab cahaya. Barakallahu fikum, syukran katsir, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.